Pemirsa, kita masuki kabar penambahan. Wali Kota Banjarmasin didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretaris Lingkungan Hidup Banjarmasin meninjau pengolahan daur ulang ratik di SMA Negeri 4 Banjarmasin beisukan Jumat 13 September 2024. Sekaligus pula memastikan persiapan SMA Negeri 4 Banjarmasin sebagai sekolah terpilih yang masuk dalam aspek penilaian Adipura Banjarmasin 2024. Wali Kota Banjarmasin didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretaris Lingkungan Hidup Banjarmasin meninjau pengolahan daur ulang ratik menjadi kompos wan ekobrik di SMA Negeri 4 Banjarmasin, Jalan Tuk Tiram, Banjarmasin Barat, beisukan Jumat 13 September 2024. Kunjungan ini sekaligus pula memastikan persiapan SMA Negeri 4 Banjarmasin sebagai sekolah terpilih yang masuk dalam aspek penilaian Adipura Banjarmasin 2024 oleh tim penilai Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakuni Prima TV memandahkan penerapan pengurangan ratik di lingkungan sekolah menjadi awal untuk menjaga lingkungan sekitar menjadi bersih. Ibnu Sina menyatakan apresiasi kepada peserta didik yang membawa ratik matan rumahnya ke sekolah kemudian didaur ulang menjadi ekobrik. Ini menjadi salah satu upaya mengurangi ratik di kota 1000 sungai ini. Hari ini saya berbahagia sekali ada di SMA 4 Banjarmasin. Terima kasih Pak Kepala Sekolah Pak Haji Arus dan juga tim dari LH. Sengaja kita melihat kegiatan gerakan Jumat Bersih. Di sini ada 5 tema ya. Ada Jumat Bersih, Jumat Sehat, Jumat Takwa, Jumat Kreasi. Jadi macam-macam temanya. Dan hari ini kebetulan pas Jumat Bersih saya melihat gotong royong dari anak-anak setengah jam ya atau 1 jam sebelum pelajaran dimulai itu bersih-bersih kelas, kemudian ada yang membuat ekobrik, kemudian juga ada yang membuat kompos. Nah, jadi saya kira edukasi dari SMA, edukasi dari dunia pendidikan, SD, SMP bahkan itu penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, terutama nilai-nilai menjaga kebersihan bagi anak-anak kita. Kalau di masyarakat banyak orang yang harus diurus, tapi kalau di SMA itu, SMP, SD, di lingkup sekolah, saya kira sangat memungkinkan adanya bank sampah, adanya ekobrik tadi, kemudian juga ekoprint sebelumnya, jadi sangat memungkinkan. Dan dari sinilah kita berharap mereka ketika pulang menularkan nilai-nilai kebaikan itu ke keluarga. Mungkin suatu saatnya bisa menerapkannya di rumah. Pak, ini menjadi salah satu penilaian kan nanti Pak untuk Adipura? Pak? Ya, ini memang satu lokus titik pantau untuk Adipura. Jadi kita berharap tahun ini kita bisa meraih lagi Adipura dan semua unsur ini bergerak untuk sama-sama menjadikan kota ini menjadi kota yang bersih. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, dari masyarakat, lingkungan RT, RW. Ayo sama-sama. Intinya adalah jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Kemudian sampah yang ada diolah, dikelola. Dan LH juga sudah berupaya sedemikian rupa, termasuk di lokus terakhir TPA. Ya, TPA itu nanti akan ditutup ya, diuruk, tutup, ya semi sanitary landfill untuk bisa mendapatkan predikat kota Adipura kembali. Mudah-mudahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alip Yaspalok memandahkan SMA Negeri 4 Banjarmasin walaupun sekolahnya berada di kawasan padat penduduk, namun lingkungannya sangat tertata dengan baik wan barasih sehingga dipilih dalam bidang pendidikan untuk penilaian Adipura 2024. Ini sehubungan dengan rencana ada tim penilai Adipura yang akan datang dalam minggu-minggu ini ke Kota Banjarmasin. Sebenarnya ada beberapa titik pantau sekolah-sekolah yang kita lakukan untuk penilaian Adipura. Salah satunya di SMA Negeri 4 Banjarmasin adalah satu titik pantau yang akan dinilai oleh tim Adipura di tingkat pusat. Jadi ada beberapa titik pantau fasilitas umum dari terminal, habis itu toilet-toilet di terminal, kemudian di pasar-pasar tradisional, kemudian ada di puskesmas, di fasilitas kesehatan, kemudian di fasilitas pendidikan ya seperti ini, kemudian di perkantoran-perkantoran itu yang akan dinilai, kemudian di jalan-jalan protokol, kemudian ada juga di bank-bank sampah, khususnya bank sampah induk yang akan dilakukan penilaian di Kota Banjarmasin. Jadi semua fasilitas yang terkait untuk pengurangan sampah akan dilakukan penilaian tim Adipura.
Pak, dipilihnya SMA 4 mungkin ada ini Kak Pak, mungkin dari dinas sendiri Pak? Untuk SMA Negeri 4 kan memang ada beberapa kelebihan dalam hal pengelolaan lingkungan. Mereka dari punya bank sampah, kemudian pengelolaan dari sampah-sampah khususnya dari pohon-pohon untuk dijadikan composting, kemudian ada pemanfaatan sampah-sampah plastik yang tidak bisa digunakan lagi seperti yang bekas-bekas bungkus-bungkus minuman kayak kopi dan lain-lain, itu dibuat ekobrik. Kemudian fasilitas lain juga ada di sini untuk lingkungan. Jadi kami berharap dengan adanya pencontohan dari SMA Negeri 4 ini, mudah-mudahan SMA lain juga bisa, sekolah lain bisa melakukan hal-hal yang demikian untuk melestarikan lingkungan di Kota Banjarmasin. Alif Yospahlo memedahkan ada beberapa lokus yang akan menjadi penilaian tim penilai Adipura di Banjarmasin, di antaranya ruang publik, fasilitas umum kayak terminal, pendidikan, perkantoran, pasar tradisional, puskesmas, jalan-jalan protokol, bank ratik induk wan di wadah pembuangan ratik Basirih.